Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, setiap saudara dari Jemaat Creative City Worship Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Kita berjumpa kembali, walaupun lewat ibadah online, tapi saya percaya berkatnya, pesan Tuhannya akan sampai kepada setiap saudara, bahkan para pemirsa yang budiman, yang saya hormati dan kasihi. Katakan amin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar sesuai dengan tema daripada yang saya terima, yaitu menyangkut keluarga. Berbicara tentang keluarga tentu berbicara tentang hubungan suami, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kakak adik dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian saya percaya hari ini biar Roh Kudus yang akan memberi pencerahan kepada setiap kita, sehingga dengan demikian saudara, posisi, peran dan fungsi saudara akan jelas, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan seturut kehendaknya. Hari ini sebuah tema yang saya sebutkan, yaitu hubungan dan tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristen. Sekali lagi, sebuah tema untuk pesan Tuhan hari ini, hubungan dan tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristen atau Kristiani. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa, biar kiranya Roh Kudus yang akan menerangi jalan pikiran dan hati kita, supaya setiap kita mempunyai hati yang seperti tanah yang subur, olehnya benih firman Tuhan, yang sebentar kita akan terima, akan hidup, bertumbuh, berbuah lebat, untuk hormat kemuliaan namanya Dia, dan kita diberkati, bahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh ada karena anugerah-Mu yang luar biasa, pimpinan penyertaan-Mu yang sungguh kami rasakan, sehingga kami tetap boleh melayani, mengasihi, bahkan kami tetap bisa berfellowship satu sama lain walaupun lewat ibadah online. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menghormati Engkau, dan kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sampaikan pesan-Mu, dan biarlah apa yang Engkau pesankan kepada hamba untuk hamba sampaikan. Hamba tidak mengurangi, hamba tidak menambah, tapi biarlah seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, sucikan, kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik. Mari kita akan sama-sama melihat seperti tema yang tadi kita telah dengar, yaitu tentang hubungan dan tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristen. Saudara, kita tahu bahwa keluarga adalah suatu lembaga atau unit yang terkecil di dalam masyarakat. Keluarga Kristen adalah miniatur dalam keluarga gereja, di mana terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kita tahu keluarga pertama yang ada di dunia, yaitu keluarganya Adam. Adam, Hawa, dan kedua anaknya, yaitu Kain dan Habil. Itulah keluarga pertama yang akan kita dengar bersama sampai hari ini, bagaimana Tuhan mau keluarga-keluarga itu hidup di dalam hubungan yang baik kepada Tuhan, dan juga kepada sesama, dan juga terutama kepada keluarga. Karena ini sangat menentukan kebahagiaan, keberhasilan, dan juga tujuan yang mulia dari Allah di dalam sebuah keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu sejak keluarga pertama Adam dan Hawa, maka disertai dengan anak-anak mereka Kain dan Habil, maka sampai hari ini dunia
keturunan ini berkembang sedemikian rupa sehingga kurang lebih ada lebih 7 miliar daripada manusia yang ada di dunia ini, termasuk saudara dan saya, termasuk keluargamu dan keluargaku. Amin. Dan kita akan melihat mengawali firman Allah di dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam 1 Tawari pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. 1 Tawari pasal yang ke-17 ayat yang ke-27 berbunyi sebagai berikut. Ini adalah doa syukur daripada Daud. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, ini merupakan doa syukur Daud, dan juga di dalamnya ada doa permohonan. Dan saya bangga kepada Raja Daud, seorang raja yang luar biasa, diurapi, dipakai oleh Tuhan, mengalami begitu tantangan, pergumulan hidup, bahkan begitu banyak peperangan yang terjadi, tetapi Allah menyertai Daud. Maka di dalam peperangan-peperangan tersebut dia selalu memenangkan peperangan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apa di dalam doa syukur Daud? Dan di dalamnya ada doa permohonan, yaitu kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Daud tidak egois, Daud tidak mementingkan diri sendiri. Daud bisa saja berdoa, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati hamba-Mu ini. Tetapi dia tidak berdoa demikian. Bahkan dia berdoa, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, maka saya yakin bahwa fungsi daripada keluarga itu luar biasa. Daud tahu apa peran dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami bagi keluarganya. Maka itu pada waktu dia berdoa memberkati keluarga hamba-Mu ini. Saudara, keluarga seperti tadi saya katakan adalah suatu lembaga atau unit yang terkecil di dalam masyarakat, terutama keluarga Kristen adalah miniatur di dalam keluarga gereja. Betapa pentingnya ini keluarga. Betapa pentingnya ini hubungan keluarga satu sama lain secara harmonis, secara rukun. Dan saya percaya kesuksesan sebuah keluarga bukan ditentukan berapa banyak uang yang ia dapatkan, berapa banyak rumah yang ia miliki, berapa banyak kedudukan yang ia sandang. Saudara, itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Tapi lebih daripada itu, di mata Tuhan, keluarga yang sukses dan bahagia adalah keluarga yang mengenal Dia, yang cinta Tuhan, dan juga yang harmonis, yang rukun, yang menghargai satu sama lain. Sehingga dengan demikian keluarga ini adalah keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Kebahagiaan tidak tergantung kepada harta yang ia miliki, tapi kebahagiaan justru tergantung seberapa hubungan yang begitu akrab, begitu dekat satu sama lain sesuai fungsi dan peran mereka, baik sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai kakak, sebagai adik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka kita tahu keluarga adalah tempat di mana untuk bertumbuh, dan ini menyangkut pertumbuhan tubuh, jiwa, dan roh. Keluarga adalah tempat untuk membangun hubungan sosial, dan kita tahu di dalamnya ada cinta kasih, termasuk juga menyangkut kejiwaan, kerohanian. Keluarga adalah tempat untuk memberi energi, memberi perhatian, memberi komitmen, memberi kasih, dan lain sebagainya. Yang kedua, keluarga juga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas, termasuk untuk membangun dalam membentuk karakter seseorang. Nah, ini sangat penting.
Dan pendidikan tersebut yang terutama didapatkan dari sebuah keluarga. Yang ketiga, keluarga adalah tempat untuk setiap manusia yang dapat berteduh. Bahkan merupakan sebuah tempat yang aman saat ada badai kehidupan. Keluarga juga merupakan munculnya permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi juga ada penyelesaian-penyelesaian karena tidak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan hidup. Bahkan sewaktu-waktu muncul secara tak terduga. Jadi betapa pentingnya sebuah komunitas yang terkecil yang bernama keluarga. Jadi keluarga yang bahagia, yang sukses, maka kita tahu akan berdampak kepada orang lain, kepada komunitas yang ada, kepada lingkungan, kepada kota, kepada bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Dan juga terutama kepada keluarga itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saat ini kita tahu bahwa di dalam Alkitab secara garis besar ada tanggung jawab daripada keluarga sesuai dengan fungsi masing-masing secara garis besar. Kita bisa melihat hal itu terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 25, juga di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari secara cepat saya ingin membacakannya supaya kita semua tahu. Dan saya yakin waktu saudara masuk di dalam rumah tangga yang baru, waktu engkau diberkati di gereja, maka seringkali pendeta berkhotbah tentang ayat ini. Karena ini merupakan dasar daripada membangun sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tanggung jawab ke keluarga sesuai dengan fungsi masing-masing. Ini hanya secara garis besarnya. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-22 sampai 25 berbunyi sebagai berikut. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, kita sambung di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara garis besar, maka suami harus mengasihi istri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istri. Yang setuju katakan amin. Istri harus tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Tidak peduli suaminya baik atau jahat, tidak peduli suaminya kaya atau miskin, tidak peduli suaminya dalam keadaan musim apapun juga, tetapi Alkitab katakan istri harus tunduk dan taat kepada suami dalam segala hal. Berikutnya, di dalam ayat tersebut mengandung arti bahwa orang tua harus mendidik anak-anak dalam ajaran firman Allah, serta tidak membangkitkan amarah dari anak-anak tersebut. Lalu, yang terakhir, fungsi daripada peran anak-anak. Anak-anak, Alkitab katakan ini adalah suatu perintah. Harus menghormati dan mentaati orang tua. Karena ini adalah suatu perintah Allah. Karena di dalamnya ada mengandung berkat yang luar biasa. Yaitu berkat apa? Kita tahu bahwa nanti sebentar kita akan dengar. Sesuai dengan
hari ini yang ingin saya fokuskan, di mana saya akan lebih fokus untuk berbicara tentang fungsi peran anak kepada orang tua. Jadi di dalam tadi tanggung jawab dan peran masing-masing secara garis besar seperti apa yang telah disampaikan oleh firman Allah, maka masing-masing harus melakukan dan menjalankan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Ya, dengan demikian saya percaya, maka kalau mereka menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau lewat firman-Nya, lewat perintahnya, maka saya yakin akan tercipta sebuah keluarga yang sukses dan bahagia di dalam Tuhan. Dan ini bisa terjadi hanya kalau hubungan satu sama lain menjadi lancar, hubungan satu sama lain saling menghormati, menghargai sesuai dengan peran daripada mereka semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari ini saya akan lebih fokus ke fungsi peran anak-anak kepada orang tua. Karena apa? Karena saya percaya saudara semua adalah kebanyakan keluarga dewasa muda, bahkan ada orang-orang yang sedang merencanakan di dalam pernikahan, membangun pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga hal ini penting saya tekankan supaya ini menjadi bekal bagi setiap saudara untuk nanti bagaimana supaya mimpi-mimpi saudara, cita-citamu dan juga kerinduanmu akan terwujud dan tercapai seturut kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa orang tua ada yang mengeluh. Mereka kadang-kala katakan, percuma kamu ke gereja, tetapi tingkah lakumu tidak pernah berubah. Tidak mencerminkan kalau engkau sebagai anak Tuhan. Ya, bahkan kita sering temui anak-anak yang melawan kepada orang tua, yang berontak pada orang tua, bahkan anak-anak yang kurang ajar. Dan tidak jarang terjadi percekcokan, permusuhan, perkelahian, bahkan sampai di tingkat pengadilan sekalipun. Bahkan ada yang saling membunuh. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Memang kita tahu bahwa pada waktu keluarga pertama yang ada di dunia adalah Adam, Hawa, dan juga kedua anaknya Kain dan Habil. Kita tahu, maka mereka juga ada yang bertengkar, bahkan di antara kakak adik ada yang saling membunuh. Sehingga dengan demikian, hari ini pun juga dialami oleh begitu banyak orang. Satu ketika saya sebagai hamba Allah, berapa kali saya konseling kepada keluarga-keluarga. Dan satu ketika, waktu saya konseling kepada seorang bapak, maka di dalam konseling itu, saya terkejut juga. Dia bilang dia pernah membunuh 2 orang. Memang saat itu dia menjadi anak yang nakal, dia seorang preman yang jagoan yang suka berkelahi. Dan waktu berjumpa dengan saya, dia bilang dia pernah membunuh 2 orang di Jakarta dan dia sebutkan, Bapak tentu dengar peristiwa itu adalah saya dan saya tahu benar dia. Saya tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Bukankah kamu orang yang baik-baik, kamu punya istri, kamu punya anak, bukan? Ya, saya lakukan karena saya sakit hati sama papa saya. Saya sakit hati sama ayah saya. Kenapa? Karena ayah saya berlaku kasar kepada ibu saya yang saya cintai. Dan ayah saya mengkhianati ibu saya. Sehingga dia menikah lagi. Sehingga terjadi pemberontakan dalam hati dan jiwa pikiran saya. Maka saya lakukan ini untuk supaya ayah saya mengetahui, ayah saya mendengar
bahwa yang melakukan ini adalah anaknya sendiri. Suatu ketika ayah saya sampai meminta maaf, menangis kepada saya, tapi saya tetap mengeraskan hati saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal terjadi seperti yang tadi saya katakan. Kalau keluarga bahagia akan berdampak kepada keluarga itu sendiri, kepada lingkungan, pada komunitas yang ada. Sebaliknya, kalau di dalam keluarga yang tidak bahagia juga akan berdampak seperti yang tadi kita telah dengar bersama. Saudara, itu hanya satu bagian daripada begitu banyak bagian yang lain. Belum lagi anak-anak yang memberontak, tidak lewat pembunuhan, tapi lewat narkoba, lewat seks bebas dan lain sebagainya. Saudara, tapi saya percaya kita semua sebagai keluarga Kristen, kita punya sebuah tanggung jawab baik kepada Tuhan, kepada Allah, tapi juga kepada sesama, kepada bangsa dan negara, kepada gereja Tuhan yang ada. Saya yakin di sini semua tidak ada, tapi biarlah kita dengar pesan firman Allah ini supaya kita benar-benar lebih mengerti, lebih menghayati, dan dimampukan untuk melakukannya seturut kehendaknya. Oke, seperti tadi saya katakan, bahwa saya akan fokus ke fungsi peran anak-anak kepada orang tua. Kita akan baca sekali lagi, sama-sama di dalam Efesus tadi, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Sebentar kita akan dengar apa janji Tuhan kalau kita mengikuti, mentaati, dan juga menghormati ayah ibu kita. Saudara, firman ini di dalamnya di mana kita diajar untuk yang pertama, taatilah orang tuamu. Kenapa kita harus mentaati orang tua kita? Karena kalau kita tidak taat kepada Bapa kita yang ada di dunia, mana mungkin kita bisa taat kepada Bapa kita yang ada di surga? Bapa yang kelihatan saja kita tidak taati, kita tidak kasihi, kita tidak hormati. Apalagi Bapa yang tidak kelihatan. Sehingga kalau ada orang berkata, aku cinta Tuhan, hormati Tuhan, taat kepada firman-Nya. Tapi kalau kelakuannya di dalam keluarga tidak seperti yang kepada Tuhan, maka saya meragukan hal ini. Tentu hal ini adalah omong kosong belaka. Oleh sebab itu, firman Tuhan sungguh mempunyai nilai dan juga pengajaran yang sangat bermakna untuk setiap kita. Dan kita tahu bahwa yang pertama, taatilah orang tua. Yang kedua yang tadi kita dengar, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah. Ternyata menghormati orang tua, ayah dan ibu, bukan himbauan. Bukan ya kalau kita suka, kalau kita punya orang tua yang baik, maka kita akan taat, kita akan hormati ayah ibu kita. Tapi firman Tuhan katakan, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah. Kalau perintah artinya harus dilakukan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa dengan demikian, kita tahu memang kita kadangkala orang punya alasan. Bagaimana saya mau menghormati papa saya? Kalau papa saya begini. Bagaimana saya mau menghormati ibuku? Kalau ibu saya begini. Bagaimana saya mau taat pada orang tua? Orang tua saya begitu jahat, kelakuannya begini. Tutur kata dan perbuatan berbeda. Saudara, tapi firman Tuhan katakan, taatilah, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah. Mau ayahnya baik atau tidak, mau ibunya baik atau tidak, tapi firman Allah katakan sebagai anak, taatilah, hormatilah ayah dan ibumu. Karena ini adalah suatu perintah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
dalam hidup ini ada dua hal yang kita tidak bisa memilih. Yaitu kita memilih, saya mau lahir dari keluarga yang baik-baik. Saya mau lahir sebagai anak raja. Saya mau lahir sebagai anak presiden. Saya mau lahir sebagai anak pendeta. Dan saya mau lahir dengan warna kulit, ya toh, putih kah, hitam kah, kuning kah. Nggak bisa. Kita sudah lahir, kita ada di dunia, bukan karena kemauan kita, tapi saya percaya itu karena berkat Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Hal yang kedua yang kita nggak bisa memilih apa? Di samping kelahiran, yaitu kematian. Ya, karena saya percaya kelahiran dan kematian adalah otoritas Bapa di surga. Dia yang punya rencana, dia yang punya kehidupan, dan dia yang punya waktu untuk kita, kapan kita harus pulang ke surga bagi yang mengenal dia. Tetapi hal yang lain kita bisa memilih. Oleh sebab itu tidak ada alasan kita bilang kita mau taat kalau orang tua kita baik dan sebagainya. Tidak ada alasan. Tapi firman Tuhan katakan ini adalah perintah. Dan saudara tahu, kalau kita lakukan hal tersebut, maka janji Tuhan ya dan amin. Di dalam firman Allah, semua janji Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang tidak digenapi. Tidak ada yang tidak tergenapkan. Katakan amin. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan harus percaya akan janjinya yang ya dan amin. Dan kalau kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, apa? Ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Dan kiranya ini menjadi berkat untuk saudara dan saya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahkan di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang kelima ayat ke-16 di dalam perjanjian lama. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, luar biasa janji Tuhan. Ternyata untuk umur panjang dan untuk berbahagia dan untuk baik keadaan kita, maka ternyata kuncinya adalah taat, hormati ayah, dan hormati ibumu. Katakan amin. Jadi kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, engkau mau baik keadaanmu, engkau mau baik rezekimu, engkau mau baik keluargamu, engkau baik keuanganmu, engkau baik usahamu, engkau baik bisnismu, engkau baik rumah tanggamu, engkau baik kesehatanmu, dan lain sebagainya, maka salah satu hal yaitu kita melakukan perintah Tuhan, taati dan hormati ayah ibumu. Maka di samping baik keadaan kita dalam segala hal, kita juga diberi panjang umur. Dan kita juga dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Katakan amin. Nah, ini yang harus kita mengerti dan kita melakukannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya boleh bersaksi, kami 7 bersaudara. Dan kami melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan buktinya apa? Sampai hari ini, semua kami beserta dengan keluarga, kami bahagia. Kami diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya dan keluarga semua diberi panjang umur. Saya percaya. Dan bukan cuma kami keluarga Handoyo, tapi keluarga-keluarga lain. Saya perhatikan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dan semuanya yang saya lihat dengan mata kepala, semuanya terjadi. Tentu keluarga yang bahagia karena mempunyai hubungan yang baik antara anak, orang tua, suami, istri, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini mungkin engkau berkata, ya papaku sudah tua, papaku sulit sekali
pokoknya dia tetap nggak karu-karuan dan sebagainya. Oke, dalam nama Yesus, lewat saudara, lewat hidupmu, kita stop. Supaya turunan kita jangan mengalami hal-hal yang demikian. Maka jadilah bapak-bapak yang menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga. Berikut saya ada kesempatan lain akan berbicara peran daripada orang tua kepada anak. Tapi hari ini saya seperti tadi saya katakan, saya lebih berbicara tentang bagaimana peran anak-anak kepada orang tua. Karena apa? Saya yakin umurmu masih panjang, perjalanan hidupmu masih jauh. Amin. Oleh sebab itu supaya jangan terlambat, supaya jangan keliru. Karena saya lihat berapa banyak anak-anak yang tidak melakukan hal ini, maka dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena Allah yang merancang keluarga. Sehingga semua resep ada di dalam firman Allah yang hidup dan berkuasa. Lakukan dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan, dengan takut akan Tuhan. Saya percaya berkat berlimpah atas setiap kita. Katakan amin. Saya tidak perpanjang firman Allah. Kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam pesan pada hari ini, saudara berdoa untuk dimampukan bagaimana kita bisa mengampuni orang tua kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang tua kita, bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita. Dan saya katakan tidak ada kata terlambat. Supaya hidup kita benar-benar kita menjadi pelaku firman, hubungan, dan juga tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristiani terwujud dan buahnya dirasakan oleh keluarga kita, oleh lingkungan kita, oleh komunitas, baik di gereja, di pekerjaan, di tempat yang lain, dan oleh bangsa dan negara. Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana, yang singkat ini. Kami percaya bahwa ini merupakan kerinduan kami semua. Secara manusia mungkin bisa saja kami tidak mampu melakukannya. Tapi sebagai anak Tuhan, Roh Kudus, mari Tuhan mampukan kami semua sebagai anak untuk bisa taat dan menghormati orang tua dalam segala hal. Maka kami akan dapat bonus, yaitu janji Tuhan, di mana keadaan kami akan menjadi baik, kami juga berbahagia, kami juga diberi panjang umur. Terima kasih, kiranya meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau sementara ini kami belum melakukannya. Tapi kami percaya Roh Kudus yang manis, ubahkan hati, jiwa, pikiran kami. Mampukan kami, dan kami percaya kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.